Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa dan atau. Oleh karena itu maka nanti kita simpulkan terakhir ya, dan kesimpulannya nanti dibuat oleh para sahabat sendiri karena saya tidak akan menyimpulkan. Tetapi saya hanya mengemukakan satu pandangan yang universal, yang logik ya, berbasis nakli, ya berbasis akli ya, pendekatannya secara saintifik kita kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang celaka itu tempatnya adalah nar. Dan nar itu kata Quran adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha, madamatis samawati wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu, karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya ya kita menggunakan konsep neraka atau nar itu setelah kehidupan berakhir katanya. Yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya, kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Padahal dalam teks bahasa Arab, kiam itu kan bukan hancur. Kiam itu artinya berdiri. Qiyamul lail artinya kan berdiri tengah malam. Jadi kiam itu sebetulnya bukan hancur, tapi kiam itu justru ya berdiri atau kiam itu berbangkit. Jadi sebetulnya ya yang namanya hari kiamat itu ya saya lebih cenderung mengartikan hari berbangkit. Ya, kapan hari kiamat itu? Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya itu ya. Kalau kita mau berbangkit, ya sekarang juga bisa terjadi kiamat itu. Jadi tidak usah menunggu waktu ya. Kiamat itu bisa terjadi kapan saja pada diri setiap orang yang mau berbangkit. Berbangkit dari mana? Berbangkit dari tidur panjangnya menuju pada kesadaran baru. Berbangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Menuju ya berbangkit dari ya kehidupan yang penuh dengan gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, ya, nar, menuju kepada kehidupan yang penuh kedamaian yang disebut dengan surga atau jannah. Jadi dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Dan neraka itu bahkan dikatakan dalam ayat ini ketika langit dan bumi masih ada. Itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa amal ladina syu'idu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis. Jadi kalau psikologis berarti sudut pandang kita seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ya terminologi Al-Qur'an, bahkan kita dalam tradisi Islam memahami ternyata penjaga nar itu katanya malaikat Malik ya. Malik itu kan sebetulnya raja ya. Malik itu adalah milik. Milik itu kepunyaan. Nah, jadi yang menjaga nar itu adalah malaikat Malik. Sedangkan yang menjaga jannah itu kan malaikat Ridwan. Jadi penjaganya udah berbeda. Istilah yang digunakan berbeda. Jadi Malik itu apa sih? Bagian yang terdalam yang dimiliki oleh semua manusia sebetulnya adalah ego. Dan saya sering mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang terbuka. Coba kalau ada orang punya luka yang terbuka ya, kemudian kesenggol dikit aja kan sebetulnya sakit.
Nah, jadi ego itu supaya gampang mengilustrasikannya persis seperti luka yang terbuka. Itu yang bernama ego. Nah, ego itulah sebetulnya penjaga kita. Jadi kalau kita ini, ya tubuh kita ini yang masih hidup dijaga oleh ego, apalagi ego yang tinggi, apalagi tidak mau kalah, merasa paling benar, maka kita akan mudah sekali mengalami ketersinggungan. Nah, ketersinggungan itu sebetulnya karena kita sedang terbakar oleh api neraka. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang lain marah. Nah, menurut terminologi fisika kuantum, kan kemarahan itu sebetulnya adalah medan energi vibrasi. Medan energi vibrasi yang dilahirkan oleh orang yang berkesadaran rendah. Ada orang marah, itu udah jelas ya. Orang yang sedang marah itu kegelapan. Nah, kemudian ya kegelapan itu, nar itu, api itu diizinkan untuk menyentuh kita. Kemudian karena orang lain marah, kita pun menjadi marah. Bukankah kita sedang teresonansi oleh api kemarahan? Maka ketika kita marah, sebenarnya kita terbakar api neraka. Bukankah kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri? Ini kan psikologis. Ini psikologis, ya. Karena kesadaran kita rendah, ketika ada kesadaran rendah yang lain, ya, menyinggung kita, maka kita pun menjadi tersinggung, maka kita menjadi terbakar. Dan saat ini, di sini kita menyaksikan bahwa kita sedang terbakar oleh api kemarahan. Bukankah itu karena ego? Makanya ego itu adalah luka yang terbuka. Sedikit aja tersenggol, maka kita akan menjadi marah. Jadi sebetulnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya. Kemudian baperan di dalam hidup, ya. Gampang sekali menjadi orang lain. Itu pertanda bahwa sebenarnya kita mengizinkan untuk terbakar oleh api kemarahan yang datang dari pihak lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya, bahwa ya bisikan itu dari alam rendah itu bisa dari dua arah, minal jinnati wan nas. Pertama dari jin, yang kedua dari nas. Jin itu sesuatu yang tersembunyi pada diri kita, termasuk ego itu adalah perwujudan dari jin pada diri kita. Karena ketika kita mengizinkan ego kita bercengkram dalam diri kita, kan dikit-dikit kita bicara harga diri, dikit-dikit kita bicara tentang diri, ya, kepemilikan. Dan itu ya ketika diizinkan untuk bercengkram di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan sang raja yang bernama ego itu bercengkram di dalam diri kita. Dan itu sangat memudahkan kita terperosok pada apa yang disebut dengan nar. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti kita dalami dalam diskusi. Lalu ya, jannah. Jadi sebetulnya nar dan jannah itu tepatnya sama, yaitu ketika kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Berarti tempatnya kan di sini-sini juga. Artinya tubuh ini bisa menjadi nar, tubuh ini bisa menjadi jannah, tubuh ini bisa menjadi api, tubuh ini bisa menjadi taman yang indah, tergantung sudut pandang kita. Coba perhatikan kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi, ketika ada orang lain marah, dia sadar bahwa orang yang marah itu sebenarnya kesadarannya rendah. Maka dia tidak mau terjebak untuk mengikuti kemarahan orang lain. Maka dia akan menjadikan orang marah itu sebagai guru. Dia akan menjadikan orang marah itu sebagai satu stimulus untuk mengajarkan kedewasaan pada dirinya. Makanya ketika orang marah, dia tidak akan pernah ya melawan kegelapan dengan kegelapan. Malah justru dia merasa sayang, merasa kasih sayang, ulas kasih kepada orang yang sedang marah. Makanya dia tidak pernah ya melawan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melawan kegelapan dengan cahaya, melawan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, karena dia bisa menjadikan ya orang yang sedang marah bukan sebagai lawan, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sedang marah itu sebagai mitra untuk meningkatkan kesabarannya. Coba ya, beda sekali ya orang yang berkesadaran rendah dengan orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran rendah ketika orang lain marah, dia akan menjadi orang lain. Tetapi ketika orang yang berkesadaran tinggi, justru kemarahan itu bisa menjadi energi yang dia ubah menjadi cinta. Ini keren sekali ya, keren sekali. Jadi sekarang ya terserah kita, apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya, atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya. Yang bisa mengubahnya cuma kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar. Makanya dikatakan di ayat tadi adalah kholidina fiha. Dia terus-menerus menjadikan tubuhnya sebagai nar, abadi. Tetapi ada juga yang bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah, ya. Jannah juga abadi. Jadi artinya sekarang terserah kita. Mau menjadikan tubuh kita sebagai nar, mau menjadikan tubuh kita sebagai jannah, semua terserah kita. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Makanya meningkatkan kesadaran itu sangat berhubungan ya dengan sudut pandang kita terhadap kehidupan.
Baik ya, saya mundur ke belakang. Saya pernah mengajarkan tentang fisiologi emosi. Saya